Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Pemirsa, sebagai upaya mendukung produktivitas petani Lampung, PT Pusri menyosialisasikan perbedaan komposisi NPK bersubsidi terbaru kepada para petani di daerah tersebut, yaitu komposisi 15-15-15 menjadi 15-10-12. Selain itu, PT Pusri juga membuat produk unggulan spesifik untuk NPK singkong yang bisa meningkatkan hasil produksi singkong hingga 30-50%. Sebagai upaya mendukung produktivitas petani Lampung, PT Pusri mensosialisasikan perbedaan komposisi NPK subsidi terbaru kepada para petani di daerah tersebut. Sebelumnya, NPK pupuk subsidi untuk petani memiliki komposisi 15-15-15. Namun berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, formula NPK subsidi mengalami perubahan menjadi 15-10-12. Selain itu, PT Pusri juga membuat produk unggulan spesifik untuk NPK singkong yang bisa meningkatkan hasil produksi singkong hingga 30-50%. PT Pupuk Sriwijaya Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia menjelaskan perbedaan komposisi NPK subsidi terbaru kepada kelompok tani atau Poktan di Lampung. Perubahan formula tersebut telah melalui kajian Litbang bahwa NPK 15-10-12 adalah formula yang optimum untuk tanaman pangan, tapi harus ditambahkan lagi oleh pupuk tunggal lainnya seperti urea, SP36 dan ZA. Pupuk subsidi yang diberikan kepada petani oleh Pusri tidak ada perbedaan dengan semua holding di bawah Pupuk Indonesia karena memang semuanya mengikuti standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Perubahan formula NPK tersebut dapat lebih mengoptimalkan anggaran subsidi yang dimiliki sehingga alokasinya dapat dimaksimalkan. 15, 10, 12 itu seluruh perusahaan adalah sama di bawah holding Pupuk Indonesia dengan spesifikasi 15, 10, 12. Memang dalam menghasilkannya adalah beda teknologi, ya, beda teknologi, tapi hasil akhirnya adalah 15, 10, 12. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, melaksanakan vaksinasi massal terhadap 150 warga binaan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Siborong-Borong, Jaya Saragi menjelaskan hingga saat ini baru 150 orang warga binaannya yang sudah divaksin hingga dosis kedua jenis Sinovac. Jaya Saragi mengatakan dalam pelaksanaan vaksinasi ini pihaknya bekerja sama dengan Polres dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara. Kedepan, Kalapas berharap seluruh warga binaannya yang saat ini sebanyak 762 orang diharapkan sudah divaksin guna mencegah terpapar COVID-19. Lapas Siborong-Borong mengadakan vaksinasi massal yang kedua dengan cakupan sebanyak 150 orang warga binaan, di mana vaksinasi yang pertama sudah kita laksanakan bekerjasama dengan jajaran Polres Tapanuli Utara dengan Dinas Kesehatan Tapanuli Utara sebanyak 150 orang juga di tanggal 24 Agustus yang akan diberikan kepada warga binaan kita yang sudah mendapatkan vaksin pertama sebanyak 150 orang dengan jenis vaksin Sinovac. Vaksinasi massal ini menyasar ke warga binaan yang sudah lanjut usia dan warga binaan lainnya yang sebelumnya sudah didata pihak lapas. Sementara itu, salah satu warga binaan mengaku senang karena sudah mendapat suntikan vaksin jenis Sinovac tersebut. Ia pun mengaku semakin sehat. Setelah dari vaksin ini bagaimana Pak Bang? Ya, saya setelah divaksin sehat. Nah, sebelum Abang divaksin, apakah ada persyaratan yang diutamakan? Ada. Saya semakin tambah harus makan. Semakin kuat. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebagai upaya mengatasi masa pandemi COVID-19, pada Rabu pagi, Yayasan Surya Kebenaran Indonesia, PT Wilmar Group, dan PT Charun Pokpan berikan bantuan sembako kepada masyarakat lintas profesi yang terdampak COVID-19 di Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara.
Yayasan Surya Kebenaran Indonesia kerjasama dengan PT Wilmar Group dan PT Karun Pokpan senantiasa memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 tanpa membedakan latar belakang maupun profesi. Panitia memberikan bantuan kepada berbagai lintas profesi seperti TNI, Polri, perawat, dokter, kepala lingkungan, dan petugas kebersihan. Bantuan yang diberikan ada 500 paket sembako berupa beras, telur, minyak goreng, dan gula. Bantuan 500 paket sembako tersebut diserahkan Pembina RE Nainggolan, Pendeta Edi Prayitno, Ketua Yayasan Surya Kebenaran Internasional Arno Sipahutar, Dr. Gigi Anita, serta relawan kemanusiaan lainnya. Pemberian tersebut menyadari betapa sulitnya masa pandemi khususnya lintas profesi yang bertugas dalam penanggulangan COVID-19 di tengah masyarakat. Gereja Betel Indonesia Rumah Persembahan bersama-sama dengan Wilmar Group dan Karun Pokpan yang didukung oleh Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Peduli Sumut menabur kasih pemberian sembako kepada berbagai golongan masyarakat, kelompok tanpa membedakan latar belakang. Bantuan-bantuan ini adalah bagian dari menabur kasih untuk mengatasi berbagai kesulitan-kesulitan yang dialami oleh setiap orang. Sementara Pasi Operasi Yon Marhamlan 1 Belawan, Mayor Marinir SM Sitepu mewakili penerima bantuan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Semoga bantuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari Medan, Martinus Sitorus TV One mengabarkan. Pemirsa, guna meningkatkan penghasilan asli daerah dari sektor wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar launching Dewi Kejut atau Desa Wisata Berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya launching ini bisa menambah penghasilan asli daerah dan warga sekitar. Launching Desa Wisata Berkelanjutan atau Dewi Kejut ini dilaksanakan di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Di lokasi ini, warga desa memanfaatkan aliran sungai untuk membuat wisata rakit yang terbuat dari bambu dan dimanfaatkan untuk bisa bersantai menyusuri aliran sungai sambil menikmati panorama alam dan makanan dengan menu hasil sungai seperti ikan dan udang galah. Launching Dewi Kejut sendiri dihadiri langsung Sekda Kabupaten Langkat Indra Salahuddin yang langsung memotong pita sebagai tanda diresmikannya wisata susur sungai tersebut. Sekda Kabupaten Langkat mengatakan sangat mengapresiasi gagasan dari Dinas Pariwisata dan warga desa. Sebab dengan adanya wisata di lokasi ini bisa menambah PAD Kabupaten Langkat, khususnya menambah penghasilan warga desa. Kita tahu dengan adanya pariwisata, ini pasti akan meningkatkan pendapatan masyarakat, baik itu melalui Dinas Pariwisata sendiri, nanti akan meningkat PAD kita juga untuk pemerintah daerahnya, tapi pelaku-pelaku ekonomi yang berada di sekitar daerah pariwisata tersebut. Tentunya dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan penilaian kepada beberapa desa agar kiranya desa-desa tersebut dapat dijadikan menjadi desa wisata. Yang paling ditonjolkan itu sebenarnya Desa Pematang Serai ini ada 7 dusun. Setiap dusun ini kelebihannya ini, setiap dusun dia ada potensinya. Dan bangga desa kami menjadi desa wisata di Kabupaten Langkat. Terima kasih kami yang sebesar-besarnya buat Bapak Bupati Langkat yang sudah menyatakan desa kami sebagai desa wisata di Kabupaten Langkat ini. Selain launching Desa Wisata Berkelanjutan, juga dipamerkan aneka kreasi UKM serta hasil pertanian dari warga desa yang rencananya akan dijual di lokasi wisata tersebut. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan karyawan PT Anugerah Prima Indonesia kemarin berunjuk rasa di halaman kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Masa yang terancam hilang penghasilan ini meminta pabrik tempat mereka bekerja dibuka kembali. Puluhan karyawan PT Anugerah Prima Indonesia berunjuk rasa di halaman kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Masa yang terancam hilang penghasilan ini meminta pabrik tempat mereka bekerja dibuka kembali. Unjuk rasa ini dilakukan karena perusahaan mereka ditutup oleh Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bulan Juli lalu.
Puluhan karyawan terlihat menyampaikan keluhannya dalam 2 bulan ini yang tidak dapat bekerja untuk menafkahi dan menghidupi keluarga mereka, bahkan terancam tak bisa bertahan hidup di tengah pandemi. Kami minta PT API dibuka kembali agar kami semua yang ada di sini karyawan-karyawan PT API bisa bekerja kembali dan nafkah untuk hidup kami. Ada segelintiran demonstrasi, kami tidak tahu dari mana. Tiba-tiba Bapak Wakil Wali Kota langsung datang tanpa ada koordinasi, tanpa ada musyawarah, tanpa ada memperdulikan. Langsung beliau memerintahkan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk langsung menutup. Harapan kami bisa bertemu dengan Bapak Wali Kota agar beliau terbuka hatinya untuk membuka kembali PT API tempat kami bekerja dan mencarikan solusi-solusinya. Puluhan karyawan perusahaan ini berharap kepada Wali Kota Medan agar segera membuka kembali perusahaan tersebut. Mereka juga berharap ada penyelesaian dan jalan keluar atas nasib ratusan karyawan yang bergantung hidup dari aktivitas pabrik pengolahan bulu ayam tersebut. Masa berencana akan kembali menggelar aksi serupa jika nantinya tidak ada jalan keluar atas nasib mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, masih di kabar Sumatera, pemirsa, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara membagikan sejumlah sertifikat tanah milik masyarakat di Kepulauan Nias maupun sertifikasi aset milik pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan percepatan sertifikasi tanah, baik pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL maupun retribusi tanah dan program strategis nasional. Guna mengoptimalkan potensi daerah serta memberikan kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki setiap masyarakat di Kepulauan Nias, BPN Sumut mengalokasikan sebanyak 2.250 program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kepulauan Nias. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target alokasi sebanyak 65.000 PTSL seprovinsi Sumut yang disebar di semua kabupaten kota. Nias mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 3.300 PTSL karena adanya daerah lain yang tidak mencapai target. Pematokan tanah dilakukan di atas lahan milik warga di Desa Ononamolo dan diserahkan sertifikat secara simbolis. Dari data BPN Nias, kepulauan ini memiliki 350.000 bidang tanah. Sementara yang sudah tersertifikasi hanya 35.000 bidang tanah atau hanya 10% dari total yang ada. Yang pertama, kunjungan saya itu ingin memastikan mengenai percepatan penyelesaian target sertifikasi, baik PTSL, redistribusi tanah, maupun juga sertifikasi aset daerah, aset pemerintah pusat, dan juga program-program strategis lainnya. Untuk program PTSL, tadi sudah disampaikan bahwa tahun 2021 ini alokasinya di Nias itu 2.000 lebih ya. Untuk mengejar ratusan ribu bidang tanah yang belum tersertifikasi serta minimnya anggaran pusat, BPN Provinsi Sumut meminta pemerintah daerah untuk bisa bersinergi dalam upaya percepatan sertifikasi bidang tanah di Pulau Nias. Kepala Kantor BPN Sumut juga menegaskan program gerakan tertib data yuridis ini bertujuan agar tidak adanya lagi kasus penyelundupan hukum melalui transaksi jual beli tanah. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir, Riau menjatuhkan vonis hukuman selama 6 tahun penjara terhadap terdakwa kasus narkoba. Usai pembacaan vonis, keluarga terdakwa kecewa dan membacakan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai wujud permohonannya agar terdakwa dibebaskan dari apa yang disangkakan terhadapnya.
Sempat menjalani persidangan sebanyak 24 kali, akhirnya Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir Riau menjatuhkan vonis hukuman selama 6 tahun penjara terhadap terdakwa John Peter Siahaan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Riau yang digelar secara virtual tersebut, Ketua Majelis Hakim Erif Erlangga menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada terdakwa dan lebih ringan dari jaksa penuntut umum yakni 11 tahun. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa Hendrik Siregar menyatakan banding karena dari fakta persidangan banyak terdapat kejanggalan. Tidak benar putusan yang menyatakan terdakwa John Peter menyesali perbuatannya karena dia dari awal tidak pernah melakukan tindak pidana narkotika. Itu satu ya. Bagaimanapun juga kita ini menghormatilah putusan daripada yang dibacakan majelis hakim, tetapi kita melihat banyak sekali fakta hukum dan juga kualitas daripada saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum itu tidak sesuai dengan KUHP. Dengan hormat dan dengan sesungguh-sungguhnya yang disampaikan atau yang dituliskan oleh abang saya John Peter Siahaan. John Peter Siahaan memohon kepada Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden Republik Indonesia, memohon kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan perihal saya dituduh atau dijebak dan dibuat sebagai pemilik atau pengedar narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 19 paket dan disangkakan dengan pasal 114 ayat 1 Jo, pasal 112 ayat 2. Namun sabu-sabu atau barang haram tersebut bukanlah milik John Peter. Proses yang dilaksanakan oleh kepolisian, baik itu penangkapan, penahanan maupun penyidikan, itu sudah sesuai dengan prosedur. Apalagi dari tersangka sebelum sidang pengadilan sudah melaksanakan upaya hukum, melaksanakan pra-peradilan, dan kita menangkan, dan akhirnya kasus tersebut bergulir di pengadilan. Dari Rokan Hilir Riau, Dedi Eka Putra TV One mengabarkan. Pemirsa, demi membantu warga yang belum memiliki rumah layak huni, Basnas Kota Palembang membedah rumah milik Ibu Oni. Peresmian bedah rumah tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang. Membantu masyarakat Kota Palembang yang belum memiliki tempat tinggal yang layak, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Palembang melalui program Peduli melakukan bedah rumah warga atas nama Ibu Oni di Jalan Lebak Murni, Lorong Sawi, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako. Bedah rumah Basnas Kota Palembang dilakukan dengan membangun rumah warga yang tidak layak huni hingga dapat ditempati dengan anggaran 60 juta rupiah untuk satu rumah. Program bedah rumah yang dilakukan Basnas Kota Palembang sejak 2016 hingga saat ini setidaknya sudah 20 rumah warga yang dibantu. Sekda Kota Palembang berharap ke depan program ini dapat terus dilakukan lantaran dari data yang dimiliki pemerintah Kota Palembang, masih banyak warga yang membutuhkan bantuan bedah rumah. Ya, pada hari ini saya menghadiri bedah rumah atas nama Ibu Oni di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako. Tentunya ini sejak tahun 2016 sampai sekarang 20 Pak, Ridwannya 20 rumah yang sudah dibedah. Dan ke depan insya Allah akan diperbanyak lagi bedah-bedah rumah yang lain. Karena menurut data yang kita punya cukup banyak warga kita yang membutuhkan bantuan dalam rangka bedah rumah ini. Maka Basnas Kota Palembang dengan programnya Palembang Peduli, kita patut berikan apresiasi dan kita dukung penuh sehingga memang validasi data benar-benar akurat di lapangan sehingga masyarakat bisa terbantu dengan Palembang Peduli ini, kegiatan dari Basnas Kota Palembang. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan bedah rumah dapat mengajukan melalui pihak kecamatan maupun kelurahan yang akan dilakukan verifikasi, administrasi, dan faktual di lapangan sehingga penerima bantuan dapat benar-benar akurat dan tepat sasaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Peduli terhadap warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, pemerintah Kota Palembang memberikan semangat dan bantuan agar mereka tidak harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memberi semangat kepada masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, Wali Kota Palembang mendatangi dan memberikan bantuan agar mereka tidak harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berisiko penyebaran virus COVID-19. Seperti di Kecamatan Ilir Barat 2 dan Gandus. Wali Kota memberikan bantuan sembako agar warga yang menjalani isoman tidak keluar rumah sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat ditekan.
Wali Kota Palembang Harnojoyo berharap dengan adanya bantuan yang diantar langsung ke rumah warga isolasi mandiri, mereka tetap semangat dan termotivasi sehingga mereka segera pulih. Memberikan sedikit bantuan supaya supaya tetap semangat untuk hari-harinya bisa menjadi katakanlah motivasi bagi dia, dan juga menghimbau kepada masyarakat, utamanya para tetangganya, ya, Bapak tolong ya, walaupun warga kita ada yang kena corona, tetap kita motivasi, jangan kita kucilkan kan, jangan kita lepaskan bahwa ini siapa yang mau terdampak penyakit ini. Dengan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, motivasi kita, artinya tidak lihat karena sekarang tidak bisa beraktivitas, artinya tidak bisa mencari kan, maupun yang kekurangan. Inilah kepedulian kita sama-sama. Selain itu, Harnojoyo meminta warga sekitar untuk peduli kepada warga yang menjalani isoman di rumah dan tidak mengucilkannya, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pemirsa, agar warga yang menjalani isolasi mandiri tak perlu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wakil Wali Kota Palembang mengantarkan langsung bantuan ke rumah warga. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19, berbagai cara dilakukan pemerintah Kota Palembang, salah satunya dengan memberikan perhatian kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Perhatian dilakukan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda dengan mendatangi dan memberikan bantuan secara langsung kepada warga yang sedang isolasi mandiri. Perhatian dilakukan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda dengan mendatangi dan memberikan bantuan secara langsung kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri lantaran terpapar COVID-19 di Kecamatan Pelaju. Fitrianti Agustinda mengatakan kunjungan dan bantuan diberikan kepada warga Palembang yang menjalani isoman dan kurang mampu. Selain memberi semangat, kunjungan dilakukan untuk mensosialisasikan agar tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Ada yang baru menjalani isomannya sekitar 3 hari, ada yang sudah menjalani isomannya 14 hari, berbagai macam lah ya. Dan kita utamakan kunjungan ini kepada warga-warga yang kita anggap memang kategori warga yang tidak mampu. Harapan kita dengan kunjungan kita selain memberikan semangat, mensosialisasikan bahwa mereka untuk sementara tidak bisa lagi atau untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan di luar rumah karena masih terpapar COVID, sampai betul-betul nanti dokter menyatakan negatif, baru mereka bisa melaksanakan kegiatan di luar rumah. Selain itu, Fitrianti Agustinda menghimbau masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang membantu dan membawa beberapa warga di Kecamatan Seberang Ulu 2 ke rumah sakit dan tidak harus memikirkan biaya lantaran sudah ditanggung oleh pemerintah. Untuk membantu warganya yang sedang kesulitan, pemerintah Kota Palembang terus mendata masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Senin pagi, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mendatangi rumah-rumah warga di Kecamatan Seberang Ulu 2. Seperti di Jalan Jaya 6, Jalan DI Panjaitan, dan di Jalan KH Azhari. Warga yang dikunjungi umumnya warga yang kurang mampu dan sedang menderita suatu penyakit, serta terbentur biaya untuk perobatan.
Tidak hanya memberikan bantuan, Wakil Wali Kota juga langsung membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dengan biaya ditanggung pemerintah melalui jaminan kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat. Hari ini kita mengunjungi salah satu warga dari Kecamatan SU2 atas nama Ibu Nur yang diderita cukup banyak ya, TB, terus ada gula dan sebagainya. Tapi karena memang kesulitan biaya sehingga pengobatannya tidak bisa maksimum. Nah, hari ini setelah kita mendapat kabar, kita kunjungi, ternyata belum juga memiliki Kartu Indonesia Sehat. Oleh karena itu hari ini juga tanpa secepatnya kita bawa ke Rumah Sakit Bari dan di sana nanti langsung mendapatkan pengobatan dan seluruh biaya yang terpenting ditanggung oleh pemerintah Kota Palembang melalui Kartu Indonesia Sehat. Fitrianti Agustinda berharap warga Kota Palembang yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat untuk segera mengurus demi mendapatkan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, sehingga tidak lagi memikirkan biaya untuk berobat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda terus memantau warganya, terutama warga yang sedang sakit. Kali ini di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda kembali menyambangi warga Kota Palembang yang sedang sakit. Kali ini di kawasan Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Kedatangan Wakil Wali Kota ini adalah selain untuk memastikan penyakit yang diderita warga, mengecek kepemilikan Kartu Indonesia Sehat, memberikan bantuan, juga menindaklanjuti jika warga yang sedang sakit diharuskan segera dibawa ke rumah sakit. Dalam kunjungan Wakil Wali Kota kali ini di rumah warga atas nama Toyib untuk membantu membawanya ke rumah sakit. Namun saat tiba di rumah warga tersebut ternyata sudah menghembuskan nafas terakhir pada pagi hari pukul 6.30 pagi. Untuk itu Fitrianti Agustinda mewakili Pemkot Palembang turut berbelasungkawa dan memberikan sedikit bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, Wakil Wali Kota bersyukur dari beberapa warga yang dikunjungi di Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 ini, sudah banyak warga yang memiliki Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Nanya hari ini kita mengunjungi Pak Toyib, salah satu warga yang memang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sakitnya sudah lama, rencananya hari ini kita akan bawa ke Rumah Sakit Bari untuk mendapatkan pengobatan. Tapi Allah berencana lain, kita mendapatkan kabar dari 6.30 tadi pagi beliau dinyatakan meninggal. Jadi kehadiran kita untuk ikut berduka dan berbelasungkawa dan juga kita memberikan bantuan sedikitlah kepada keluarga. Saya menghimbau kepada warga dimanapun berada, kalau memang sudah mendapatkan jadwal vaksin atau belum mendapatkan vaksin, segeralah untuk mendaftarkan dirinya karena ini sangat penting, dan ingat sekali lagi vaksin ini diberikan secara gratis. Di setiap kunjungannya, Wakil Wali Kota Palembang menyempatkan untuk bertemu warga dan mensosialisasikan program vaksinasi pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Harno Joyo mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Palembang tahun 2021 di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Palembang tahun 2021 resmi dikukuhkan Wali Kota Palembang Harno Joyo di Rumah Dinas. Paskibraka ini akan mengemban tugas menaikkan bendera merah putih pada upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 pada 17 Agustus mendatang. Paskibraka ini merupakan putra-putri terbaik yang telah diseleksi dari berbagai SMA, SMK, serta MA di Kota Palembang. Upacara pengukuhan Paskibraka juga dihadiri jajaran Forkopimda Kota Palembang. Harno Joyo berpesan kepada Paskibraka yang baru saja dikukuhkan untuk mengemban tugas dengan sungguh-sungguh dengan memaknai tugas tersebut sebagai nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Paskibraka ini merupakan orang terpilih harus bangga dengan apa yang diraih untuk mengemban tugas mulia. Hari ini setelah dikukuhkan, kami mengharapkan kepada adik-adik karena pelaksanaannya masih 3 hari lagi. Jadi yang pertama, jaga kesehatan, ya. Jangan sampai usaha yang selama ini sudah dilakukan dan tadi alhamdulillah telah sukses kita kukuhkan.
tiba-tiba dengan 3 hari lagi lalai dengan kesehatan sehingga tidak bisa menjalankan tugas, itu yang paling penting. Dan fokuskan bahwa aku yakin semua siswa berkeinginan ya, sebagai pengibar bendera pusaka. Harnojoyo juga berpesan momentum HUT RI juga dijadikan sebagai semangat diri, khususnya pemuda untuk mencintai tanah air dengan aksi dan kerja nyata. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang memberikan semangat dan juga bantuan kepada warga Palembang yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, agar mereka dapat segera pulih dan tetap disiplin protokol kesehatan. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19, berbagai cara dilakukan pemerintah Kota Palembang, salah satunya dengan memberikan perhatian kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, seperti yang dilakukan Wakil Wali Kota Palembang yang mengantarkan langsung bantuan berupa sembako, obat, dan vitamin ke rumah warga yang terpapar virus COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Seperti kepada keluarga yang berada di Jalan Setunggal, Kecamatan Ilir Timur 2 dan Jalan Yasin Salma, Kecamatan Ilir Timur 3. Wakil Wali Kota Palembang berharap dengan adanya bantuan yang diantar langsung ke rumah warga isolasi mandiri, mereka tidak keluar rumah untuk mendapatkan sembako, sehingga mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19. Jadi kedisiplinan warga yang menjalani isolasi mandiri itu sangat kita harapkan supaya penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas. Jadi kami mengimbau kepada warga untuk tidak beraktivitas, terutama warga yang menjalani isoma. Yang kedua, kalau memang ada keluhan-keluhan yang sifatnya tidak tertanggulangi, segera lapor kepada camat, lurah, RT setempat, sehingga nantinya bisa dibantu. Dan kami berterima kasih juga melalui puskesmas yang sudah hadir di sini, yang sudah cukup proaktif membantu warga, dan ada obat-obatan tadi yang diberikan. Sekali lagi, saya Fitrianti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, berharap kepada seluruh warga untuk tetap disiplin protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, ya, mengurangi aktivitas dan sebagainya. Dan yang terpenting pada saat ini kondisi Kota Palembang, warga-warganya sudah jauh lebih sadar untuk terus menerapkan protokol kesehatan, dan kita berharap pandemi COVID-19 segera berlalu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, pemerintah Kota Palembang menggelar apel di halaman rumah dinas Wali Kota Jalan Tasik. Apel peringatan dipimpin Wali Kota Palembang Harnojoyo. Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-76, pemerintah Kota Palembang menggelar apel di halaman rumah dinas Wali Kota Jalan Tasik. Apel peringatan dipimpin Wali Kota Palembang Harnojoyo meskipun upacara Hari Kemerdekaan RI ke-76 berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Namun semangat nasionalisme tetap terjaga, upacara berlangsung sukses dan hikmat dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Upacara hanya melibatkan beberapa peserta dari masing-masing instansi seperti halnya TNI, Polri, dan aparatur sipil negara. Selain itu, peserta upacara juga dibatasi. Pasukan pengibar bendera turut dibatasi. Bahkan tamu undangan hanya dari unsur pimpinan. Wali Kota meminta semua pihak termasuk masyarakat untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh sesuai tema peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-76. Tema kali ini peringatan kemerdekaan ke-76 ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tentu untuk mewujudkan itu diperlukan kerjasama. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh pemangku kepentingan untuk kita sama-sama saling bahu-membahu, saling gandeng tangan dalam satu barisan, dalam gerbong yang sama untuk mewujudkan itu. Insyaallah dengan keterpaduan kita, dengan kebersamaan kita, apa yang tidak mungkin. Selain itu, masyarakat diminta untuk bersama-sama menekan angka kasus COVID-19 dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi terakhir datang dari Batam, Kepulauan Riau, di mana PT ASEAN melapor pengerusakan bangunan milik perusahaan.
milik PT Asian Fast Marine Industry Sekupang Batam, Kepulauan Riau dibongkar oleh instansi di Kota Batam. Tak terima atas pembongkaran itu, pihak perusahaan akan menempuh jalur hukum. Inilah bangunan Amy Building milik PT Asian Fast Marine Industry Sekupang Batam, Kepulauan Riau, terletak di Jalan E. Marta Dinata. Pembongkaran dilakukan dengan menggerakkan 2 alat berat untuk meluluhlantakkan seluruh bangunan. Bangunan ini berdiri di areal yang bersebelahan dengan markas Direktorat Polair Polda Kepri. Pembongkaran bangunan ini melibatkan alat berat milik PT Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Batam. Dalam beberapa jam, bangunan nyaris rata dengan tanah. PT Asian Fast mengaku hingga saat pembongkaran pihaknya tidak mendapatkan surat apapun. PT Asian Fast mengaku kaget tiba-tiba alat berat datang merobohkan bangunan tersebut. Presiden Direktur PT Asian Fast Marine Industries Sekupang Batam, Pipin Kusnadi, tak terima atas pembongkaran tersebut dan akan melaporkan kasus itu ke Mapolda Kepri dan menempuh jalur hukum. Dengan ini menyatakan merasa keberatan bangunan milik kami telah dirusak oleh pihak ketiga. Hal mana akan kami laporkan kepada Polda setempat dan selanjutnya kami akan melanjutkan dengan jalur hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saksikan terus informasi menarik dan terupdate seputar Sumatera di channel YouTube TVN News dan informasi terbaru di kanal berita tvnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.